Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi di bagian 6. Pada materi bagian 6 ini itu adalah cross join dan natural join. Tujuan dari materi ini itu membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL. Kemudian membuat cross join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL, menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana dijabarkan oleh ANSI, mengurangkan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Selanjutnya, sehingga saat ini pengalaman Anda menggunakan SQL telah dibatasi hingga membuat query dan pengembalian informasi dari satu tabel database dalam sekali waktu. Hal ini bukanlah masalah jika semua database disimpan hanya pada satu tabel. Namun, Anda mengetahui dari pemodelan data yang memisahkan data ke dalam tabel individual dan mampu mengaitkan tabel satu sama lain adalah inti dari desain database relasional. Untungnya, SQL memberikan ketentuan join yang memungkinkan informasi agar dibuat query dari tabel terpisah dan dikombinasikan dalam satu laporan. Perintah join. Terdapat dua kumpulan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database, yaitu join memiliki oracle, join standar yang sesuai ANSI atau ISO SQL 99. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan kedua kumpulan perintah join. Join memiliki oracle akan dibahas tentang dalam kursus ini. ANSI, singkatan dari American National Standard Institute, didirikan pada tahun 1918. ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengkoordinasikan sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian AS secara sukarela. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis AS dan kualitas hidup AS dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus, sukarela, dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritas mereka. SQL, bahasa query struktur atau SQL adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional atau yang dikenal sebagai RDBMS. Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan 1970-an, mulai digunakan secara luas pada awal 1980-an, dan menjadi standar industri pada 1986 ketika diadopsi oleh ANSI. Sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Mereka diberi nama sesuai tahun pertama kali mereka diusulkan, dan secara luas dikenal dengan nama pendek mereka, yaitu ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Natural join. Klausa join SQL menggabungkan bidang dari 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Natural join didasarkan pada sebuah kolom dalam 2 tabel yang memiliki nama yang sama, dan memilih baris dari 2 tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Tabel karyawan memiliki kolom join @id. Ini merupakan referensi untuk kolom dengan nama yang sama pada tabel pekerja. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel, saat penggunaan natural join dimungkinkan untuk bergabung dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel terkait. Namun, nama dan tipe data dari kedua kolom harus sama. Join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan join @titel terkait
mereka dari tabel pekerjaan berdasarkan pada kolom umum join@id. Berikut ini akan kita coba pada SQL command line dengan menggunakan sintaks yang sudah ditentukan. Sintaksnya yaitu select first name, last name, job ID, job at ID, job at title, from employees, natural join jobs, where department.id besar dari 80. Ini adalah tampilan dari sintaks yang menggunakan job ID. Maaf, natural join. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh lainnya, yaitu tabel departemen dan lokal keduanya memiliki kolom collection at ID yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Perhatikan bahwa kolom natural join tidak harus muncul di klausa select. Kita akan coba mengcompile-nya. Dengan sintaks
Sintaknya itu select department at 9 city from department natural join location. Maka akan menghasilkan department at ID berserta city atau kotanya. Selanjutnya, cross join ANSI atau ISO SQL 1999 SQL cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari dua tabel. Ini dapat menghasilkan jumlah baris yang banyak. Jika Anda menggunakan cross join pada tabel dengan dua baris, dengan tabel berisi 100 baris, query akan menghasilkan 2000 baris. Contoh cross join, yaitu pada tabel karyawan berisi 20 baris dan tabel departemen memiliki 8 baris. Menjalankan cross join akan menghasilkan 160 baris. Kita coba pada SQL command line dengan sintak yang sudah ditentukan. Itu sintaknya adalah select +9 department at 9 from employees cross join department. Menghasilkan maka akan menghasilkan 20 baris dan tabel departemen memiliki 8 baris. Selanjutnya, terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini yaitu adalah cross join dan natural join. Rangkumannya yaitu membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL, membuat cross join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL, menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana dijabarkan oleh NAC, menguraikan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Selanjutnya, kita akan membahas pada bagian 6.2. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi 6 ini, yaitu materi bagian 2, adalah tentang klausa join. Tujuan dari materi ini yaitu membuat dan menjalankan join dengan klausa using ANSI 99. Membuat dan menjalankan join dengan klausa on
ANSI 99, membuat dan menjalankan query ANSI 99 yang menggabungkan 3 tabel. Saat menambahkan lebih banyak perintah ke kosakata database, Anda akan lebih mudah mendesain query yang mengembalikan hasil yang diinginkan. Tujuan join adalah untuk mengikat data bersama di seluruh tabel, tanpa mengulangi semua data di setiap tabel. Mengapa? Meminta lebih banyak data daripada yang benar-benar Anda butuhkan. Closing using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda, gabungan tersebut menyebabkan kesalahan. Untuk menghindari situasi ini, clause join dapat memodifikasi dengan clause using. Clause using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Query yang ditampilkan adalah contoh dari clause join. Clause using. Kolom yang direferensikan dari clause using tidak boleh memiliki klasifikasi nama tabel atau alias dimanapun dalam pernyataan SQL. Berikut akan kita contohkan menggunakan sintaks yang telah ditentukan. Dengan sintaks select first name, last name, department, add ID, department add name, from, employees, join, department, using, department, add ID akan menghasilkan first name, last name, department ID, dan department name. Selanjutnya, clause using memungkinkan kita menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel atau lebih. Saja kita praktekkan.
maka akan menghasilkan first name, departemen ID, dan departemen name. Alias, bekerja dengan nama kolom dan tabel yang panjang bisa merepotkan. Untungnya, ada cara untuk mempersingkat sintaks menggunakan alias. Untuk membedakan kolom yang memiliki nama identik tetapi berada di dalam tabel yang berbeda, gunakan alias tabel. Alias tabel mirip dengan alias kolom, itu mengubah nama objek dalam pernyataan. Alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di clause from. Alias tabel digunakan dalam query di bawah ini, yaitu ketika nama kolom tidak digandakan antara dua tabel, Anda tidak perlu menambahkan nama tabel atau alias ke dalam kolom. Ini saja kita praktekkan menggunakan command line. Menampilkan last name, job at ID, dan job at detail. Kemudian, jika alias tabel digunakan dalam clause from, maka alias tabel itu harus diganti dengan nama tabel di seluruh pernyataan select. Menggunakan nama tabel dalam clause select yang telah diberi alias dalam clause from akan menghasilkan kesalahan. Selanjutnya, clause on. Bagaimana jika kolom yang akan digabungkan memiliki nama yang berbeda, atau jika join menggunakan operator pembandingan dan kesetaraan seperti kurang atau lebih dari atau between. Ketika kita tidak dapat menggunakan using, sehingga alih-alih kita menggunakan clause on. Ini memungkinkan kita lebih banyak variasi ketentuan gabungan yang ditentukan. Clause on juga memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris satu atau kedua tabel. Clause on dalam contoh ini, clause on digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerja. Clause on join diperlukan ketika kolom yang umum memiliki nama berbeda dalam dua tabel. Ini ada tampilan pada clause on yang terdiri dari last name pada pekerja dan last name pada karyawan. Selanjutnya, saat menggunakan clause on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, Anda perlu menambahkan klasifikasi baik nama tabel atau alias. Jika tidak, kesalahan akan dikembalikan. Contoh di atas menggunakan last tabel sebagai klasifikasi @job @id sama dengan @job @id, tetapi jika
Tetapi bisa juga dituliskan menggunakan nama tabel employee, job@id dengan jobs, job@id. Maka akan menghasilkan yaitu sama, hasilnya tetap sama, yaitu akan menghasilkan pekerja, last name pada pekerja, dan last name pada karyawan. Kemudian, closeout dengan closure where. Berikut query yang sama dengan closure where untuk membatasi baris yang dipilih. Maka langsung saja kita coba pada command line, yaitu dengan sintaks select yang sudah ditentukan. Akan menampilkan yaitu job last name dengan job at detail. Kemudian closeout dengan operator non kesetaraan. Kadang-kadang Anda mungkin perlu mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang sesuai di tabel lain. Misalkan, kita ingin mengetahui grade at life level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job at grades tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan closeout memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel. Di sini kita akan langsung contohkan saja tuh dengan sintaks select last at name menggunakan salary, menggunakan grade at level, kemudian menggunakan lowest at asal, kemudian menggunakan him heads from employees join job graden on salary between lowest Excel and as Excel. Salary last name select last at name salary grade level less Excel English Excel from employees join job at grades on
salary, between Louis, Edsel, and Inres. Maka ini adalah tampilan dari klausawan dengan operator non-kesetaraan. Menggabungkan tiga tabel, baik using and on, dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel atau lebih. Misalkan kita perlu laporan karyawan, departemennya, dan kota tempat departemen itu berada. Kita perlu menggabungkan tiga tabel karyawan, departemen, dan lokasi. Contoh penggabungan tiga tabel yaitu seperti ini. Select. Dengan sintaks select, last at name, department at name, as, department, at GT, from, employees, join, department, using, department, at ID, join, location, using, location, at ID. Ini adalah tampilan dari contoh penggabungan tiga tabel. Terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antara lain yaitu adalah clause on dan clause using. Rangkumannya, dalam pelajaran ini seharusnya telah mempelajari cara membuat dan jalankan join dengan clause using ANSI 99, membuat dan menjalankan join dengan clause on ANSI 99, membuat dan menjalankan query ANSI 99 menggabungkan tiga tabel. Pada materi 6 bagian 2 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi bagian ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi 6, yaitu materi 6 bagian 3 adalah inner join versus outer join. Tujuan dari pelajaran ini yaitu membandingkan dan membedakan inner join dan outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan left outer join, membuat dan menjalankan permintaan untuk menggunakan ring outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan full outer join. Sehingga kita semua join mengembalikan data yang cocok dengan ketentuan join. Namun, kadang-kadang kami ingin mengambil data yang memenuhi ketentuan join dan data yang tidak memenuhi ketentuan join. Outer join pada ANSI 99 SQL memungkinkan fungsi ini. Inner dan outer. Dalam ANSI 99 SQL, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok itu disebut outer join. Sintaks outer join menggunakan istilah left, full, dan ring. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam query from dari pernyataan select. Left dan ring outer join. Dalam contoh yang ditunjukkan dari left outer join,
Perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join disebut sebagai left tabel. Tentu saja kita praktekkan saja, yaitu dengan sintaks select at last name, D at department at ID, D department at name, from employees, D last outer join ini adalah tabel, departemen D on E at departemen at ID sama dengan D departemen at ID. Selanjutnya yaitu ring outer join ini akan mengembalikan semua ID departemen dan nama departemen baik yang memiliki karyawan yang ditugaskan ke departemen tersebut dan yang tidak. Full outer join ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join, mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua tabel. Menggunakan full outer join menjelaskan masalah ini. Kumpulan hasil full outer join mencakup semua baris dari left outer join dan semua baris dari link outer join. Contoh full outer join yaitu contoh yang ditambahkan full outer join.
Selanjutnya, skenario join. Buat join untuk menampilkan daftar karyawan job@id mereka saat ini dan pekerja yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tabel job@history berisi detail pekerjaan sebelum dari karyawan. Ini adalah tampilan dari contoh skenario join. Selanjutnya, terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini, di antaranya full outer join, inner join, left outer join, ring outer join. Rangkuman, dalam pelajaran ini seharusnya telah mempelajari cara membandingkan dan membedakan inner dan outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan left outer join, membuat dan menjalankan permintaan untuk menggunakan ring outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan full outer join. Selanjutnya kita akan membahas materi 6 bagian 4 yaitu tentang slash join dan query hierarchies. Tujuannya yaitu membuat dan menjalankan pernyataan select untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri menggunakan slash join, menafsirkan konsep query hierarchies, membuat laporan selisih terstruktur, memformat data hierarchies, mengecualikan cabang dari struktur silsilah. Dalam pemodelan data, seringkali diperlukan untuk menampilkan entitas dengan hubungan itu sendiri. Misalnya, karyawan juga mendapatkan merangkap manajer. Kita menampilkan ini menggunakan hubungan rekursif atau pick-air. Setelah kita memiliki tabel karyawan asli, jenis join khusus yang disebut slash join diperlukan untuk mengakses data. Slash join digunakan untuk menggabungkan tabel itu sendiri oleh seolah-olah terdapat dua tabel. Saja kita contohkan pada command line. Itu dengan sintaks select tab plus F9 F from manager plus F9 S
maka akan menghasilkan work from pada tabel. Selanjutnya yaitu self join. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini akan membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel, yaitu pada tabel karyawan pekerja dan karyawan manajer. Manager ID dalam tabel pekerja sama dengan employee ID di dalam manajer. Self join, pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel tersebut. Contohnya yaitu selanjutnya yaitu adalah query hierarchies, berkaitan erat dengan self join yang merupakan query hierarchies. Pada halaman sebelumnya, Anda melihat bagaimana Anda dapat menggunakan self join untuk saling melihat manajer langsung karyawan. Dengan query hierarchies, kita juga dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan bagaimana. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat struktur organisasi yang menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Bayangkan sebuah silsilah keluarga dengan anggota keluarga tertua berada di bagian dasar atau batang silsilah keluarga dan anggota termuda berada di bagian cabang dari silsilah keluarga. Cabang memiliki cabang lain dan seterusnya. Penggunaan query hierarchies. Penggunaan query hierarchies, Anda dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarkis alami antara baris pada tabel. Database relasional tidak menyimpan catatan dalam cara hierarkis, namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal, proses yang disebut tree walking memungkinkan dibuatnya hierarkis. Query hierarchies adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Data query hierarchies jelaskan data sampel dari kabel karyawan di bawah ini, dan lihat bagaimana Anda dapat menghubungkan secara manual siapa saja yang bekerja dimulai dengan Stephen King dan berlanjut dari situ. Query hierarchies dan diilustrasikan. Struktur organisasi
yang dapat kita gambarkan dari data kabel karyawan akan tampak seperti yang ada di layar. Kata kunci query hierarchies. Query hierarchies memiliki kata kunci baru memiliki mereka sendiri. Start with, connect by prior, level. Start with menunjukkan baris mana yang menggunakan road untuk pohon yang menyusunnya. Connect by prior menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris. Dan level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Contoh kata kunci query hierarchies. Yang kita contohkan pada SQL command line itu select employee ID plus F9 job ID manager ID from employees start maka akan menghasilkan employee ID name, job ID, sama manager ID antara karyawan pekerja dengan karyawan manajer. Selanjutnya, contoh level query hierarchy. Level adalah basic column yang digunakan dengan query hierarchies dan menghitung jumlah langkah yang diambil dari akar pohon. Laporan query hierarchies. Jika Anda ingin membuat laporan yang menampilkan level manajer perusahaan, dimulai dengan level teratas dan masukkan setiap level berikutnya. Maka hal ini akan memudahkan melakukan penggunaan basic column level dengan fungsi LPAD untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Saja kita contohkan. Itu menggunakan select LPAD plus F9 PH plus F9
maka tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya, level output query hierarchies. Seperti yang Anda lihat pada hasil di sebelah kanan, setiap baris menjorong dengan 2 baris bawah per level. Query hierarchies bawah ke atas seperti yang Anda lihat di hasil di bawah. Contoh ini menunjukkan cara membuat query hierarchies dari bawah ke atas dengan memindahkan kata kunci prior yang ke setelah tanda sama dengan dan menggunakan grade pada klausa retrieve. Pemangkasan query hierarchies, memangkas cabang dari pohon, dapat dilakukan penggunaan klausa where atau klausa connect by prior. Jika klausa where digunakan, hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Jika klausa connect by prior digunakan, keseluruhan cabang dikecualikan. Pemangkasan query hierarchies, misalnya jika Anda ingin mengecualikan satu baris dari hasil, Anda dapat menggunakan klausa where untuk mengecualikan baris tersebut. Namun, pada hasil tersebut, hal ini akan menampakkan seperti GIS bawahan langsung dari kontrak yang kenyataannya tidak demikian. Jika sebaliknya Anda ingin mengecualikan satu baris dan semua baris di bawahnya, Anda harus membuat bagian pengecualian dari pernyataan connect by. Dalam contoh ini, yang mengecualikan hierarchies tidak mengecualikan GIS pada hasil. Terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antara lain adalah connect by prior, query hierarchies, level, sort join, sort with, struktur pohon, teori Walker, dan cabang. Rangkuman dari mata pelajaran ini yaitu seharusnya telah mempelajari, membuat, dan menjalankan pernyataan select untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri, menggunakan self join, menafsirkan konsep query hierarchies, membuat laporan silsilah struktur, membuat format dari hierarchies, mengecualikan cabang dari struktur silsilah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan pada materi kedua sampai materi ke-6, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.